Jadi Syekh Sarip Jatisari tadi kan punya ayah namanya Syekh Sarip Jatiswara. Makamnya itu ada di Tiangkara. Kemudian beliau punya ayah namanya Cermin Jati. Cermin Jati ini adalah anak dari Fatahillah Khan yang dulu dari Hadramaut tinggal di Aceh karena dia ahli siasat perang, dia belajar tentang perang di Aceh. Kemudian ketika jihad ekspedisi Pati Unus kedua, Sunan Gunung Jati ini bilang sama Fatahillah Khan, nanti kalau pulang ke Tanah Jawa, silakan jemput anakmu tadi, karena kan Cermin Jati tadi kan dia menikah dengan Fatahillah Khan itu kan menikah dengan orang pribumi ketika jihad ekspedisi Pati Unus 1. Kemudian tahun berikutnya dia datang lagi ke Malaka untuk menyerang Portugis. Pulangnya dia membawa bayi hasil dari pernikahannya dengan orang pribumi tadi, orang Mapor tadi. Nah, nama bayinya itu dibawa ke Cirebon oleh Sunan Gunung Jati, dikasih nama Cermin Jati. Nama aslinya itu adalah Syarif Abdurrahman bin Fatahillah Khan. Nah, Cermin Jati tadi setelah dia akil balik, dia disekolahkan oleh Sunan Gunung Jati ke Hadramaut Yaman. Setelah dari Hadramaut Yaman, dia pulang lagi ke Cirebon, dia menikah. Kemudian dia pulang lagi ke Pulau Bangka untuk mengamalkan agama Islam, melanjutkan Fatahillah Khan tadi. Setelah dia pulang ke Bangka, dia punya anak namanya Jatiswara. Jatiswara itu lahirnya di Bangka dan dia tuh Besunan, tahu Besunan ya? Besunan itu di Gunung Mares. Nah, setelah dia di Gunung Mares, kemudian dia berangkat lagi ke Cirebon. Setelah dari Cirebon, dia sekolah lagi di Hadramaut Yaman. Setelah dari Hadramaut Yaman dia selesai sekolah, dia melakukan implementasi dari ilmu Islam itu ke Kamboja tadi yang dikasih gelar guru sayangan Rasul. Nah, setelah itu dia menikah dengan namanya Raden Ayu Alawiyah, punya anak namanya Jatisari. Nah, inilah Jatisari yang anaknya yang kita berkunjung ke makam ini. Jadi mereka ini ada darah Bangkanya meskipun mereka asalnya dari Hadramaut Yaman dan Cirebon. Jadi begitu cerita secara genealoginya para beliau-beliau ini. Jadi dari abad ke-14, 15, 16 Islamisasi di Pulau Bangka itu disebabkan oleh keluarga para sunan dari Cirebon dan Banten. Jadi anak keturunannya itu yang sekarang ini yang kita kunjungi ini, makam Syekh Sarip Jatisari. Syekh Sarip Jatisari punya anak namanya Batin Ajib. Batin Ajib itu keturunannya banyak juga di daerah Mabet dan Bakem, sampai ke Mentok juga banyak keturunannya ini. Jadi ini adalah para ulama kita abad ke-15, 16 yang lalu. Nah, nanti kita setelah ini mudah-mudahan ada waktu kita singgah ke makam Karangpanjang di daerah Bangka Kota, itu makam abad ke-10. Itu beda lagi alurnya. Beliau ini dari Turki ke Aceh, baru ke Bangka. Makamnya dari batu Aceh ataupun Aceh Stone, dari batu kapur. Makamnya beda lagi tipenya. Perlu saya infokan ke adik-adik semua, untuk nisan Aceh itu, kalau nisan dapat kan udah jelas juga ini makam siapa, makam para ulama, makam para keturunan rajanya. Begitu juga dengan makam tipe Aceh. Di Aceh itu ada undang-undang yang mengeluarkan aturan bahwa nisan Aceh tidak boleh digunakan untuk masyarakat biasa. Jadi nisan Aceh itu digunakan hanya untuk keturunan raja, sultan dan ulama dari lingkungan kerajaan. Jadi kalau ada adik nanti penelitian ketemu makam tipe Aceh, adik udah bisa mengidentifikasi, oh ini adalah makam para sultan ataupun ulama di kerajaan Aceh itu sendiri. Di sini kita bisa lihat di bawahnya ada satu makam tipe Aceh, itu tipe M. Kalau yang di Bangka itu tipe H. Nanti kita bisa lihat inskripsinya itu berbagai macam ukiran, itu melambangkan status sosial yang sangat tinggi. Kemudian di makam lain juga kita temukan kalau ulama sufi itu meninggal, ada tulisan puisi-puisi sufinya.
Biasanya kalau orang meninggalkan, misalkan kan nama ini, ibn ini, selesai. Tapi kalau ulama sufi meninggal, ada kaidah puisinya. Dan dia tidak disebut meninggal, hanya disebut berpindah. Apa itu tulisannya? Tulisannya itu biasanya intikola arahmati birofihi, telah berpindah kepada rahmat Tuhan yang maha penyayang. Baru nama siapa, bin siapa, pada hijrah Nabi tahun berapa. Nah inilah salah satu keutamaan para ulama sufi zaman dulu. Kalau mereka meninggal, tulisannya itu memang disebutkan berpindah, bukan meninggal. Karena dalam ilmu hadis disebutkan kalau kita orang muslim ini al-mu'min hayun fi ad-darain. Artinya orang mukmin itu hidup di dua negeri. Apa makna hidup di dua negeri itu? Ilmu tadi. Kita kan kalau meninggal kan memang disebutkan bukan meninggal, hanya berpulang kepada Allah, tapi taruhannya itu ada ilmu kita tadi. Seperti para ulama ini, ilmunya masih banyak, masih ada gitu. Makanya seseorang itu tidak meninggal tapi hanya berpindah alam. Nah ini juga berlaku para ulama sufi tadi. Intikola arahmati birobbihi, tak berpindah kepada rahmat Tuhannya. Begitu adik-adik. Kemudian ciri khas yang lain selain intikola, tadi ada hadis tadi al-mu'min hayun fi adarain. Artinya momen itu hidup di dalam negeri, dia tidak meninggal, tapi ilmunya yang tetap hidup. Nah, itulah ungkap perumpamaan para sufi tadi. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Nah, ada yang dari Bangka Barat juga begitu. Di tanggal 1000 itu banyak makam-makam para ulama zaman dulu yang memang memiliki kekayaan sumber filologi, epigrafi yang luar biasa. Saya kemarin penelitian di tanggal 10 sekitar 3 bulan, banyak menemukan makam-makam tua abad ke-16 dari Kelantan Malaysia, dari Aceh, dari Arab, itu kan makam-makam para habaib. Nah itu juga salah satu sumber kekayaan sejarah kita. Di tanggal 1000 itu juga cagar budaya.